siswa. Jadi seperti itu dia. Jadi untuk UAS sama dengan UTS itu 5 soal dalam bentuk esai. Nah, menurut dari biro ada 2 yang saya buat itu untuk metodenya, ya kan? Ada pengumumannya. Bentar ya, saya bacakan dulu. Nah, ada 2 metode untuk UAS. Yang pertama metode take home exam dengan alur mahasiswa download naskah soal ujian di portal sesuai dengan jadwal kelas. Mahasiswa mengerjakan UAS di rumah atau di tempat domisili. Mahasiswa upload jawaban UAS ke portal pada menu kantong tugas atau UAS atau mengirimkan email ke dosen pengampu. Dosen mendownload jawaban mahasiswa di portal untuk memeriksa dan memberikan penilaian. Ada juga bisa mengakses portal untuk mahasiswa. Halo, dimatikan itu mute suaranya. Nah, Ada Pak. ada ya. Portal untuk mahasiswa ada ya. Bukan hanya learning juga ya. Nah, yang kedua melalui e-learning dengan alur bentuk soal pilihan berganda. Oh, pilihan berganda untuk learning ya. Dosen input soal di e-learning, dosen tetap upload soal ke portal. Dosen wajib menginformasikan model ujian ini kepada mahasiswa melalui grup WA. Mahasiswa mengerjakan ujian langsung secara online di e-learning sesuai jadwal kelas. Waktu pengerjaan ujian 60 menit. Dosen download nilai ujian di e-learning. Berarti karena mengingat saya buat esai, berarti nantinya soalnya kita menggunakan yang di portal. Karena ternyata e-learning bentuk soal pilihan berganda. Jadi udah saya input pula untuk dia esai. Saya baru nggak saya perhatikan apanya ini pengumumannya. Saya pikir esai juga. Jadi nanti UASnya yang kita gunakan yang di portal aja, ya kan, tidak usah yang di e-learning. Ada juga saya masukkan e-learning, tapi bukan dalam bentuk pilihan berganda. Ternyata di situ ketentuannya pilihan berganda untuk e-learning. Karena agak repot dia pilihan berganda ini harus diinput satu persatu, dia agak panjang. Jadi makanya saya pilih yang esai aja. Itu kalau pilihan berganda nanti bisa 10 soal kan, jawabnya agak lama nanti. Jadi disampaikan nanti kita melalui apa juga WA kalau sistem ujiannya melalui portal, ya kan, melalui esai berarti nantinya soalnya di-download. Nah, setelah di-download kerjakan berarti di kertas double folio. Berarti tulis tangan ini kan gitu, kalau dilihat di sini tulis tangan nih. Atau tulis tangan atau mau kita diketik mana pilihannya yang enak, diketik ya. Boleh nggak ketentuan kampusnya? Ya kurang tahu juga sih Pak. Tapi tanya biasanya sih ditulis kalau UAS. Tulis di kertas kan? Nah, kita di kertas saja, nanti takutnya karena memang di sini mahasiswa upload jawaban UAS tidak ditentukan. Mahasiswa mengerjakan UAS di rumah atau di tempat domisili. Nah, apakah ya dalam bentuk kertas atau diketik, ya, tulis tangan atau diketik tidak ditentukan. Ya, berarti bisa saja kan dia diketik, tapi ya kesepakatan kita ininya, ya kan. Ya, kita tunggu si Andi Pak. Oh iya, saya ini kan tidak mau memberatkan kan.
kalau memang nggak ada sempat untuk tulis tangan ya kan, ataupun pegel karena jarang menulis, lebih banyak mengetik, ya kita gunakan untuk sistem mengetik aja kan. Nah, itu tinggal nanti di download aja. Nah, kalau nantinya learning, nanti saya akan ubah coba nanti untuk uh, pilihan bergandanya, tapi apakah terkejar waktunya nanti coba saya apakan, karena batas akhir sampai besok pula itu untuk soal ujian, hanya yang di portal sudah saya input gitu dia. Oke, jadi untuk materi ya, ujian diambil dari seluruh materi yang telah diajarkan, kemudian juga nantinya bisa menjawab berdasarkan pemahaman pendapatnya sendiri. Nah, kita sudah semester 7 ya kan, harus bisa memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk bisa berani dalam memberikan pendapat, apalagi yang sudah bekerja kan. Nah, jadi silakan mengembangkan, yang paling tidak kalau jawabannya itu janganlah pelit kali ya kan, 2 baris sudah cukup kan itu. Nah, jadi jawaban males dia kan. Kalau bisa jawabannya itu sampai 20 halaman, nah itu. Kenapa lagi kalau dia sistem ketik? Nah, kalau sistem ketik hanya 2 baris saja kan rasanya males. Kenapa? Karena kan tinggal copy paste lihat dari Google kan gitu untuk jawabannya. Nah, kan itu dia. Jadi melihat bagaimana kreativitas ini yang saya lihat nantinya kalau dia diketik. Nah, janganlah jawabannya ditanya, dijawab, didiami gitu 3 baris ya. Tapi ya upayakan bagaimana bisa membuat seperti jawaban yang memuaskan dari A sampai Z ya bisa dijelaskan seperti itu. Ya, tapi kalau dia tulis tangan, nah saya harap maklum kan dengan jarangnya kita menulis tangan kan gitu. Nah, jadi untuk nantinya di semester 8 masih ada perkuliahan masuk lagi biasanya enggak? Atau sudah fokus untuk skripsinya? Halo? Kalau dilihat dari KKM-nya gitu, Pak. Tinggal skripsi aja di semester Skripsi 8. aja ya. Nah, berarti semester ini pertama dan terakhir lah kita bertemu ya kan. Karena memang saya baru di semester ini bergabung. Saya awalnya di kampus UPMI, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Kemudian coba melamar ke Pancabudi untuk menjadi dosen tetap. Kemarin alhamdulillah Bu Oni sudah menawarkan untuk perpindahan dosen tetap saya. Cuma tadi belum mendapat izin dari kampus, belum dari kampus yang awal, karena susah sekarang dosen, nggak seperti dulu. Kalau pindah bisa bebas, sekarang nggak boleh, harus permisi dengan tempat kerja yang lama gitulah dia, sudah rekomendasi. Ya. Kalau di portal Pak, mata kuliah kita di tanggal 5 Februari ya? Iya, 5 Februari. Nah, di portal dosen pun ya. Iya. Di portal dosen pun gitu juga, tanggal 5 Februari jadwalnya jam 20.31 sampai 22. Iya, Pak. Iya kan? Nah, makanya saya mengikuti instruksi yang dari kampus. Ya kan, cuma ternyata kalau untuk learning harus pilihan berganda. Jadi kita pilih essay aja. Gitu.
nggak takut ya sempat. Jadi tanggal 5 sampai tanggal 7 saya kasih waktu untuk mengerjakannya 2 hari. Tanggal 7-nya tuh pukul 00.00 sesuai dengan permintaan kan dari hari semalam. Nah, karena saya memang kan nggak tahu, jadi apakah disesuaikan dia sampai tanggal jam 15-nya kan gitu. Ternyata boleh bebas, dan tadi itulah ternyata bisa saya edit lagi untuk perpanjangan UTS-nya gitu ya. Kalau enggak ya mau boleh buat kan, makanya nilai UTS-nya nanti nggak akan muncul jadinya itu. Iya, Pak. Jadi silakan nantinya coba disesuaikan, tapi udah muncul ya di portal ya? Udah, Pak. Oh sudah ya. Tapi Soal belum keluar. belum ada. Iya, soalnya belum keluar karena waktunya belum dia kan tanggal 5 Februari. Karena tanggal 5 saya rasa kita bisa mengejar untuk ketertinggalan materi kan gitu. Ya. Ini mana nih Bang Andi belum muncul ini, apakah lagi kena hujan di jalan atau? Udah tadi dia udah mau masuk, tapi katanya mungkin jaringan, Pak. Iya, memang kemarin itu juga sempat dia terputus di tempatnya, di rumahnya. Padahal dekat ini kan dia di daerah Setiabudi kan? Iya. Oh ya, sudah masuk itu. Ya, ya halo, apa kabar? Ya, alhamdulillah. Jadi untuk UAS nantinya jadwalnya saya sampaikan kepada Andi untuk UAS jadwalnya tanggal 5 Februari dan soalnya bisa dilihat di portal, bukan di e-learning. Nah, ternyata di e-learning ada juga sudah muncul itu nanti, tapi ternyata soalnya harus pilih yang berganda, makanya coba nanti saya edit kalau memang masih ada waktu. Nah, tapi kalau yang di portal dia dalam bentuk esai. Jadi nanti silakan untuk di-download. Soalnya kemudian tadi dengan harinya untuk jawabannya diketik aja. Ya, gimana? Bang Andi? Untuk jawaban nantinya apakah tulis tangan atau diketik? Ketik aja Pak, pakai Word Pak. Nah, diketik. Udah, berarti kita sepakat ya kan. Kalau saya mengikutin ya kan bagaimana mahasiswa, karena ya dulu nggak ada sistem diketik ya kan. Waktu zaman kita saya kuliah dulu. Nah, jadi waktu pengerjaan itu 2 hari ya kan, sampai dengan tanggal 7 Februari disesuaikan dengan jadwal perkuliahan. Jadi untuk mengejar ketertinggalan tadi sudah sepakat dengan temannya kalau kita materinya menggunakan video record. Nantinya setelah saya masukkan video recordnya setiap harinya agar mengajukan ya kan pertanyaan supaya menunjukkan adanya bukti perkuliahan. Seperti yang semalam minggu lalu sudah ada saya kasih jawabannya, ya kan, telah bukti bahwa telah terjadi hubungan 2 arah untuk tanya jawab antara mahasiswa dengan dosen kan gitu. Nah, jadi biar menunjukkan kita memang benar-benar kuliah, ya kan? Nah, seperti itu dia. Jadi bahan saya harapkan untuk jawabannya tidak ada yang sama jawabannya, ya kan. Silakan cari referensinya masing-masing dan kalau bisa jangan pelit kali untuk jawabannya karena kita diketik kan gitu. Apalagi dari Google bisa tinggal copy paste kan gitu. Nah, ini enggak, udah tinggal copy paste pun sedikit dia jawabannya. Saya pun ya sedikit juga lah ngasih nilainya kan gitu. Tapi kalau banyak dia nyambung semua ya kan. Nah, saya pun nggak apa dia nggak ragu dia
Itu dia. Nah, jadi begitu untuk aturan main UASnya. Jadi kita sepakati kalau mau langganan nanti coba saya upayakan. Nah, kalau tidak yang portal aja kita ambil itu menggunakan esai begitu. Nah, tadi katanya sudah muncul untuk jadwal ujiannya, tinggal soalnya yang belum bisa di-download ya. Nah, soalnya belum bisa di-download, mungkin nunggu waktunya nantinya tanggal 5 bulan 2 jam setengah 9. Nah, itulah dia baru bisa di-download untuk soalnya, berarti tanggal 6 lah, 6 7 kan gitu pengerjaannya. Tanggal 5 ya tanggal 5 hari Jumat juga berarti sampai hari Minggu untuk batas mengerjakan soalnya. Jadi berarti sama tetap jamnya sesuai dengan jam perkuliahan. Seperti itu dia. Ya, ada yang ingin ditanyakan untuk seputar UAS, karena untuk tatap muka kita mungkin hari ini ya kan, untuk materi tadi sepakat kita menggunakan video record karena kesibukan nantinya mungkin pekerjaan ataupun kendala sinyal ya kan, makanya saya kalau ngajar tetap harus di kantor. Nah, kalau udah di rumah banyak yang pakai jaringan wifi itu terkendala dia. Nah, di kantor semua sudah pulang, tinggal sendiri, ya kan. Nah, jaringan agak full ya, nah mempengaruhi. Oke, untuk UAS ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Mana Bang Andi, ada nggak untuk UASnya yang mau ditanyakan tentang sistemnya? Ya Pak, iya saya mau nanya Pak. Ya, kurang jelas suaranya. Ya Pak, saya mau nanya ini Pak tentang UAS ini Pak. Hah? Itu nanti di e-learning lewat itu lewat email atau lewat mana Pak? Nah, kalau kita nggak ambil yang di e-learning, tapi yang di portal. Nah, kalau dia menggunakan portal, ya kan, mahasiswa download naskah soal ujian di portal sesuai jadwal kelas. Mahasiswa mengerjakan UAS di rumah atau di tempat domisili. Kemudian mahasiswa upload jawaban UAS ke portal pada menu kantong tugas atau UAS. Nah, jadi download jawaban UAS ke portal pada menu kantong tugas atau UAS, atau mengirimkan melalui email ke dosen pengampu. Kemudian dosen download jawaban mahasiswa di portal untuk memeriksa dan memberikan penilaian. Nah, jadi itu untuk portal seperti itu sistemnya. Jadi nanti setelah dikerjakan jawabannya kemudian diupload ke portal melalui menu kantong tugas. Apakah ada di portal mahasiswa menu kantong tugas? Ada? Kurang tahu Pak. Kurang tahu. Gimana Mbak Ari, ada nggak di portal mahasiswa menu kantong tugas atau UAS? Nampaknya jaringan Ari lagi terkendala itu ya, menghilang tiba-tiba. Nah, di situ dia. Atau nantinya kalaupun mau download bisa di-download ya, saya kayak mau apabila mau kirim email bisa nantinya
kirim juga ke email. Ini email saya yang terdaftar di kampus, nanti bisa dicatat mahendra.globis@gmail.com. Jadi untuk amannya saya rasa download juga di portal, kemudian kirim juga ke email. Seperti itu. Nah, kalau dia yang di e-learning ternyata dia harus dalam bentuk pilihan berganda. Saya ada masukkan juga udah memang untuk soal UAS-nya, tetapi dalam bentuk esai. Nah, tidak sesuai dengan ketentuan dari kampus. Makanya nanti coba saya ubah. Nah, kesepakatan kita ya kan, untuk ujiannya dalam bentuk esai. Nah, jadi model ujiannya yang pertama yaitu take home exam. Karena kalau dia langsung dari e-learning ternyata tidak boleh esai, tapi harus pilihan berganda. Dan waktunya juga terbatas 60 menit. Kalau dia take home exam dia batas waktunya tidak ada kan gitu. Makanya jawabannya juga tidak boleh yang pelit-pelit dia. Gitu. Jadi yang portal aja yang kita gunakan. Nanti juga boleh dikirimkan melalui email nanti jawabannya ke email saya. Selain di-upload ke portal, kirim juga ke email saya yaitu mahendra.globis@gmail.com. Jadi mana tahu nantinya tidak bisa terinput di portal gitu dia. Nah, jadi bisa ke email seperti itu. Nah, untuk materi hari ini berbicara mengenai pemerintahan desa pada era reformasi. Nah, ini juga di dalam materi ini terkait mengenai pertanyaan dari saudara Andi mengenai daripada perangkat desa, yaitu ada Sekdes, BPD, ya, kemudian Kadus, LMD. Nah, apakah itu diangkat oleh kepala desa atau tidak? Nah, kalau dia sekretaris desa dalam undang-undang yang baru kan gitu, dalam undang-undang baik 22 2004 maupun dalam undang-undang 6 2014, dan sekretaris desa itu merupakan ASN, aparatur sipil negara, jadi bukan dari masyarakat. Namun kalau di dalam undang-undang yang lama, baik yang 574 ya kan, maupun dia yang 79, memang untuk sekretaris desa itu dipilih, diangkat oleh kepala desa. Namun mengingat yang dikelola adalah keuangan negara, maka harus ada orang yang paham mengenai itu, yaitu siapa? ASN, pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah. Nah, makanya di dalam undang-undang pemerintahan daerah maupun undang-undang desa dirubahlah dia bahwa sekretaris desa itu merupakan aparatur sipil negara yang ditunjuk oleh bupati atau wali kota. Dan ibaratkan dia pegawai negeri sipil yang diperbantukan di pemerintahan desa. Nah, jadi dianggap dialah yang memahami bagaimana sistem administrasi. Jadi sekretaris itu kan tugasnya adalah mengatur untuk segala aktivitas
pemerintahan desa. Jadi kalau tidak ada berlatar belakang dia pemerintahan atau hanya seorang yang tamat SMA, mungkin nantinya akan kesulitan dalam membuat sistem administrasi pemerintahan. Makanya sekretaris desa itu adalah seorang ASN. Nah, kemudian untuk BPD, dulu Badan Perwakilan Desa, kemudian sekarang Badan Permusyawaratan Desa, atau kalau dalam sistem pemerintahan di daerah, dia disamakan dengan DPRD. Nah, jadi karena dia disamakan dengan DPRD, maka yang memilih dan mengangkatnya, yang memilihnya adalah masyarakat desa tersebut. Nah, sedangkan yang mengangkat dan melantiknya adalah bupati. Nah, jadi tidak kepala desa yang memilih maupun mengangkat BPD. Mengingat BPD itu merupakan legislatif, ya kan? Jadi mereka harus tidak memiliki kepentingan dengan kepala desa. Jadi orang-orang yang duduk di dalam BPD itu adalah bukan untuk kepentingan kelompoknya tertentu ataupun kepada kepala desa gitu. Nah, jadi dia dilantik, diangkat oleh bupati. Nah, kemudian nantinya dia harus memahami bagaimana cara membuat suatu kebijakan sama-sama dengan kepala desa. Nah, jadi disinilah nanti ada jawaban mengenai daripada pertanyaan teman kita. Kemudian berkaitan dengan desa praja dengan desa, sebenarnya pemahaman penafsiran antara desa praja dengan desa itu adalah sama, dia merupakan masyarakat hukum. Ya, namun bedanya kalau masa tahun 1965, nah kita kan masih masih ada menganut pemerintahan aturan-aturan daripada kolonial Belanda. Nah, praja itu juga menunjukkan adalah wilayah dia. Ya. Nah, jadi undang-undang yang terbaru dia dihapuskan gitu ya. Jadi tidak ada bahasa prajanya, tetapi desanya. Padahal desa praja itu ya dia mandiri, bisa mengurus dirinya sendiri. Nah, tetapi kenyataannya itu tadi, karena masih ada label praja, dianggap desa itu masih tunduk kepada pemerintahan yang lebih tinggi. Jadi segala kebijakan, segala urusan pemerintahnya harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintahan yang lebih tinggi. Nah, sementara amanah daripada undang-undang tersebut ingin memberdayakan hukum adat, gitu, masyarakat adat untuk bisa meningkatkan taraf kehidupannya, untuk bisa menjadi sebuah masyarakat madani, gitu dia, yaitu masyarakat yang mampu atau masyarakat yang sejahtera, yang mampu untuk menentukan, mengurus, ya kan, dirinya sendiri, gitu dia. Jadi sudah bisa meningkatkan potensi-potensi sumber daya manusia yang ada di masyarakat tersebut dengan diberikannya sebuah otonomi kepada pemerintah desa. Nah, makanya otonomi itu juga kan sudah diberikan dari amanat Undang-Undang 5 tahun 74, kemudian dirubah Undang-Undang 5 tahun 79. Nah, namun pelaksanaannya masih belum komprehensif, masih belum maksimal, maka dirubah lagi lah dia dalam Undang-Undang 22 tahun 99.
Nah, menegaskan bahwa prinsip pemberian otonomi daerah itu dijadikan pedoman dalam Undang-Undang 22 tahun 99. Ya, kita bisa lihat bagaimana pelaksanaan otonomi itu dalam memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Bagaimana untuk meningkatkan kemandirian daerah otonomi, karenanya dalam daerah kabupaten dan kota tidak lagi ada wilayah administrasi. Nah, kemudian bagaimana pelaksanaan daripada azas dekonsentrasi, dan bagaimana bisa meningkatkan taraf kehidupan. Jadi dengan dibuatnya otonomi ini bisa memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk bisa lebih mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Nah, kemudian juga di dalam Undang-Undang 22 tahun 99 itu terjadi pemisahan kekuasaan antara BPD dengan kekuasaan pemerintahan eksekutif desa, yaitu kepala desa. Desa mempunyai hak untuk menolak proyek pembangunan jika tidak ada dana personalia. Pemerintahan desa tidak lagi berorientasi kepada negara. Kepala desa bertanggung jawab kepada penduduk desanya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan warganya dalam pertemuan dengan BPD. Nah, jadi sudah terjadi pemisahan kekuasaan antara pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa dengan BPD. Nah, ini bagaimana pemilihan daripada kepala desa, bisa nanti dilihat. Ini masih mengacu kepada Undang-Undang 22 tahun 99. Ya kan? Nah, kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat. Calon kepala desa yang terpilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan disahkan oleh Bupati. Kepala desa dilantik oleh bupati atau pejabat lain yang ditunjuk. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang 22 tahun 99. Nah, kita lihat bagaimana mengenai di dalam Undang-Undang 32 tahun 2004. Nah, di dalam Undang-Undang 32 tahun 2004 nah, kepala desa juga dipilih berdasarkan pemilihan umum, ya kan? Nah, bersama. Nah, masa jabatannya paling lama 10 tahun atau 2 kali masa jabatan terhitung sejak ditetapkan. Ya kan? Nah, jadi hampir sama dia dengan undang-undang yang terbaru, ya kan, bahwa kepala desa itu dipilih dan diangkat, dipilih oleh rakyatnya, kemudian dilantik oleh pemerintah, itu bupati. Nah, dalam melaksanakan kewenangannya itu desa terdiri dari beberapa kewenangan yang saya ambil ada 3. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, kemudian kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah. Tugas pembantuan dari pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten. Tugas pembantuan dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kepada desa disertai dengan pembiayaan sarana dan prasarana. Seperti itu. Nah, bersama.
Bisa dilihat. Nah, Badan Perwakilan Desa tersebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan. Yang tadi untuk menjawab pertanyaan dari teman kita, pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota. BPD bersama dengan kepala desa menetapkan peraturan desa. Pelaksanaan peraturan desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Nah, bersama antara kerjasama dengan DPR dengan pemerintahan daerah gitu, baik bupati ataupun wali kota, yaitu dalam membuat suatu keputusan ataupun kebijakan harus dirumuskan bersama-sama. Nah, keuangan desa bersumber dari pendapatan desa dikelola melalui APBD desa. Kepala desa bersama BPD menetapkan APBD setiap tahun dengan peraturan desa. Pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja desa ditetapkan oleh bupati. Tata cara dan pungutan objek pendapatan dan belanja desa ditetapkan bersama antara kepala desa dan BPD. Jadi kepala desa dengan BPD membentuk APBD, APBDes dia, ya, anggaran pendapatan belanja desa, kemudian diajukan kepada bupati, nantinya disahkan oleh bupati. Nah, bagaimana tata cara pelaksanaannya itu kembali lagi berdasarkan kesepakatan antara kepala desa dengan BPD. Nah, semua pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan antara lain dengan mendirikan badan usaha milik desa, BUMDes, kerjasama dengan pihak ketiga dan kewenangan melakukan pinjaman. Sumber pendapatan daerah yang berada di desa, baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh daerah kabupaten, tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah desa. Pendapatan daerah dari sumber tersebut harus diberikan kepada desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan beban biaya ekonomi tinggi dan dampak lainnya. Kegiatan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang ditetapkan setiap tahun meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, dan perubahan serta perhitungan anggaran. Nah, jadi dalam mengelola keuangan desa ini, kepala desa bekerjasama dengan BPD dapat membuat badan usaha milik desa, BUMDes. Nah, yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Nah, bisa antar desa maupun dengan individu atau badan hukum. Nah, dan di mana desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan desa yang diatur dengan keputusan bersama dan diberitahu kepada camat. Melaksanakan kerjasama dapat dibentuk badan kerjasama. Inilah tadi saya katakan bagaimana bisa meningkatkan taraf kehidupan daripada masyarakat. Maka dengan membuka suatu peluang usaha, desa dapat meningkatkan kearifan lokal, desa dapat meningkatkan produk-produk daripada masyarakat lokal, kan gitu. Nah, sehingga bisa menciptakan suatu UMKM bagi masyarakat desa itu. Jadi cukup luar biasa, karena sedangkan dalam Undang-Undang 32 tahun 2004
Perubahan terjadi dari Undang-Undang 22 tahun 99 itu, yang pertama adalah desa dirumuskan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Desa yang semula ditentukan hanya ada di daerah kabupaten, kemudian juga bisa ada di wilayah perkotaan. Nah, Badan Perwakilan Desa diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Nah, ini dia. Kenapa? Karena dalam membuat produk hukum, BPD itu bisa mengikutsertakan masyarakat desa. Itu dia. Kenapa? Karena dianggap ya wilayahnya tidak terlalu luas, sehingga ketika buat musyawarah bisa mengcover aspirasi seluruh masyarakat desanya. Nah, sedangkan ya kalau perwakilan berarti jumlah wilayahnya ini sangat luas. Makanya definisi desa di Undang-Undang 32 2004 maupun Undang-Undang 6 2014, di situ langsung adanya batas wilayah. Nah, dengan adanya batas wilayah ini berarti jumlah penduduknya juga masyarakatnya tidak terlalu besar. Nah, makanya BPD yang dulunya Badan Perwakilan Desa dirubahlah menjadi Badan Permusyawaratan. Gitu. Desa boleh membuat lembaga yang bisa memberikan keuntungan materi atau finansial yang merupakan badan usaha milik desa. Masa jabatan kepala desa dan BPD yang semula sama-sama 5 tahun diubah menjadi 6 tahun. Nah, ini kan lumayan ini. Kalau kita ingin menjadi kepala desa, ya kan, nah, nanti tamat kembali ke desanya, bangun. Jadi saya ada mahasiswa saya, kembali dia ke desanya di Nias, dan alhamdulillah menjadi kepala desa. Nah, itu dia. Jadi sekarang dia kepala desa. Ya usah. Hampir sama dia. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Nah, perangkat desa lainnya dalam contohnya adalah perangkat pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain. Nah, jadi kalau kadus diangkat oleh kepala desa atas juga berdasarkan rekomendasi dari masyarakat ataupun warga yang ada di lingkungan tersebut. Nah, kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa, dan tata caranya diatur dengan perda. Jadi calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai kepala desa. Jadi hampir sama dia. Nah, ini syarat-syarat untuk menjadi calon kepala desa. Nah, masa jabatan kepala desa 6 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya, berarti 12 tahun kan gitu. Presiden aja sama bupati atau wali kota 5 tahun, ini 6 tahun ya. Kepala desa dipilih dan dilantik oleh bupati atau wali kota paling lambat 3 bulan setelah pemilihan. Nah, kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan. Nah, untuk menjadi kepala desa minimal usianya adalah 25 tahun. Nah, pendidikan paling rendah SLTP. Berarti SMP bisa jadi kepala desa, tamatan SMP. Usia 25 tahun dan penduduk desa setempat. Ingat, bukan penduduk asli ya gitu. Nah, untuk syarat-syarat menjadi kepala desa. Nah, ini BPD. Jabatannya sama dengan kepala desa, yaitu 6 tahun.
Nah, sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Sekretaris desa diisi dari PNS yang memenuhi persyaratan, yaitu berpendidikan paling rendah SMA, mempunyai pengalaman tentang teknis pemerintahan, mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran, mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan. Kemudian memahami sosial budaya masyarakat setempat, bersedia tinggal di desa yang bersangkutan. Nah, ini sekretaris desa itu dipilih dari PNS. Nah, jadi ditempatkanlah dia di situ. Nah, untuk masa jabatannya disesuaikan dengan golongannya ataupun ketika ada terjadi mutasi kan gitu. Nah, yang terakhir adalah kerjasama desa dan pembangunan kawasan. Nah, di dalam Undang-Undang 32, desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan desa. Bersama-sama desa dapat dilakukan dengan pihak ketiga. Kerjasama desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, dibentuk BKS, Badan Kerja Sama. Oke, jadi demikian untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Untuk sisa pertemuan selanjutnya akan nantinya dengan sistem video record, nanti bisa dilihat di learning. Sampai sini ada yang ingin kita diskusikan? Atau pas? Atau kita sudahin? Ya kan, karena mungkin ada kegiatan yang lainnya, atau mau makan malam lagi kan. Boleh kita sudahi perkuliahan kita malam hari ini, ya kan. Oke, sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Jadi saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi, ya kan. Kemudian nantinya apabila ada yang ingin dipertanyakan bisa di learning. Ya, demikian untuk pertemuan kita malam hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, saya close ya.